Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Kosotarwata, NIM 515 180051. Saya adalah seorang mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin, jurusan Teknik dari Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan sebuah penelitian dari seorang penelitian dengan bernama Mutasim Billah. Dengan judul penelitiannya itu yaitu penerapan bahan bakar alternatif pada serbuk gergaji kayu di era industri 4.0 untuk mengembangkan pemanfaatan limbah kayu, yang mana ini akan dijadikan sebagai bahan tugas kuliah saya dengan mata kuliah metode penelitian. Yang selanjutnya ada pendahuluan, yang mana latar belakangnya itu krisis energi yang melanda dunia dan khususnya Indonesia akhir-akhir ini, dan kebutuhan manusia untuk menggunakan bahan bakar minyak yang semakin meningkat. Sedangkan persediaan minyak atau gas bumi sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, peran inovasi teknologi untuk mengatasi krisis energi tersebut sangat diperlukan, yaitu membuat bahan bakar alternatif yang murah, mudah dibuat, dan mempunyai nilai kalori yang relatif tinggi. Bahan bakar alternatif tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat dan khususnya industri kecil. Di samping itu, bahan baku yang dipakai juga untuk meningkatkan efisiensi pengolahan hasil hutan serta untuk memaksimalkan pemanfaatan kayu dan limbah biomasa. Yang selanjutnya rumusan masalah yang pertama itu adalah bahan bakar alternatif padat atau briket serbuk gergaji kayu dengan nilai kalori yang relatif tinggi. Yang kedua ada pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu yang melimpah tersebut masih belum maksimal. Yang ketiga adalah dengan mencampur limbah serbuk gergaji kayu dengan perekat lignin yang berasal dari sabut siwalan. Yang keempat adalah proses pembentukan briket bio berserbuk gergaji kayu dengan perekat lignin dari sabut siwalan belum pernah dilakukan oleh para ilmuwan. Yang selanjutnya tujuan yang pertama itu sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Yang kedua adalah manfaat limbah serbuk gergaji kayu sebagai alternatif bahan bakar briket bio. Yang ketiga adalah dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani krisis energi yang terjadi pada penanganan limbah kayu. Yang keempat adalah mendaya gunakan dan meningkatkan nilai ekonomis dari limbah kayu. Yang selanjutnya adalah tujuan pustaka. Serbuk gergaji kayu itu sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan kayu, hanya saja wujudnya yang berbeda. Kayu adalah suatu bahan yang diperoleh dari hasil pemotongan pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut dilakukan pemungutan, dan setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk suatu tujuan penggunaan. Komponen kimia di dalam kayu mempunyai arti yang sangat penting, yang karena dapat menentukan kegunaan jenis kayu. Komposisi kayunya itu yaitu karbon 50%, hidrogen 6%, nitrogen 0,04 sampai 0,10%, dan abu itu 0,20 sampai 0,50%, dan sisanya adalah oksigen, komponen kimia kayu yang sangat bervariasi. Nah, selanjutnya tanaman siwalan. Tanaman siwalan banyak tumbuh di daerah pantai, khususnya Tuban dan Gresik. Tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu daun bundar berbentuk seperti kipas, buahnya besar, bulat, dan dilindungi oleh sabut yang berwarna coklat kehitaman. Kalau sudah tua, sabut itu akan lebih halus dari sabut kelapa. Sabut-sabut tersebut itu banyak mengandung bahan-bahan berbagai jenis polisakarida, misalnya selulosa, hemiselulosa, lignin, karbohidrat, air, dan abu. Komposisi serat sabut buah siwalan kering adalah selulosa itu 88,80%, dan air itu 5,80%, karbohidrat itu 3,70%, dan abu 1,6%. Selanjutnya ada lignin. Lignin adalah senyawa polimer tinggi, tidak mempunyai bentuk terdapat pada tanaman kayu. Struktur lignin yang sangat kompleks ini pada dasarnya terdiri dari penilpropana. Lignin bukan merupakan bahan baku kertas, tetapi salah satu penyusunan utama dari serat yang merupakan polimer kompleks yang digunakan dari unit hidroksipropane dan fenol. Dengan kadar 20-35, kemungkinan adanya ikatan kovalen antara lignin dan karbohidrat telah dipelajari secara intensif. Yang selanjutnya adalah briket kayu. Briket dalam penggunaannya adalah sebagai bahan bakar, berasal dari kayu yang telah dibuat serbuk dan ditambahkan larutan perekat. Selanjutnya dipres sehingga mempunyai bentuk, ukuran, dan kepadatan tertentu dan menjadi produk yang lebih efisien dalam penggunaan sebagai bahan bakar. Briket kayu adalah bahan bakar yang dibuat dari serbuk gergaji kayu yang dicampurkan dengan perekat kanji damar atau dapat pula tanpa diberi campur perekat, kemudian diberi tekanan dan dipanaskan. Yang selanjutnya adalah teori.
Serbuk gergaji kayu terbentuk dari zat-zat organik seperti selulasa, hemiselulosa, lignin, pentosa, silika, dan lain-lainnya. Sedangkan unsur pembentukannya sebagian besar terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen, abu-abu, serta unsur-unsur lainnya. Pemanasan kayu hingga suhu sedikitnya di atas 100 derajat sudah menyebabkan penguraian termal. Sekitar 270 derajat, penguraian termal ini tidak membutuhkan sumber panas eksternal lagi karena proses menjadi ekotermis. Kayu terurai secara bertahap. Hemiselulasa terdegradasi pada kisaran suhu 200 sampai 260 derajat Celcius. Selulosa pada suhu 240 sampai 350 derajat Celcius dan lignin pada suhu 280 sampai 500 derajat Celcius. Mengenai metode penelitian. Penelitian bahan bakar alternatif pada briket serbuk gergaji dengan perekat lignin sabut siwalan ini merupakan penelitian laboratorium. Data dikumpulkan dengan mempelajari perubahan-perubahan kondisi operasi, bahan alat, dan prosedur kerja akan dilakukan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan yang dipakai. Yang pertama itu alat yang digunakan itu yang pertama itu serbuk gergaji kayu. Serbuk gergaji ini ada dua. Yang pertama itu kayu jati, yang kedua itu kayu kamper. Yang kedua itu sabut siwalan. Sabut siwalan ini yang mana memiliki lignin dan ligninnya itu akan diambil dari sabut siwalan. Alat yang digunakan itu adalah rangkaian peralatan penelitian pembuatan briket bio. Serbuk gergaji kayu yang perekat lignin sabut siwalan terdiri atas alat pencetak briket hidrolik yang dilengkapi pompa barometer. Adapun ukuran alat yang mencetak bentuk silinder dengan tingginya 3,5 cm dan diameter adalah 2 cm dengan tekanan pengepresan 100 kg per cm per kubik. Selanjutnya ada cara penelitian. Cara penelitian dalam pemilihan bahan lignin. Sabut buah siwalan yang akan digunakan itu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil dengan ukuran kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Kemudian itu ditumbuk hingga membuat serat. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari hingga kering. Yang kedua ada persiapan bahan briket. Yang serbuk gergaji yang dibersihkan dari kotoran-kotoran agar mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering kurang lebih 2 hari dan diayak dengan ukuran 30 mes. Berikut adalah skema prosesnya, yang mana sabut siwalan telah kering itu ditimbang sebesar 250 gram. Lalu dipanaskan selama 2 jam. Setelah dipanaskan, dia akan larut dan dia akan lunak dan setelah lunak itu akan dicampurkan dengan NaOH sebesar 18% dengan perbandingan 1:4. Setelah itu dipisahkan yaitu dengan lignin dan selulasa. Setelah dipisahkan itu lignin akan dicampurkan dan diaduk bersama dengan serbuk gergaji kayu kering. Yang setelah itu akan dicetak dan didiamkan dan dikeringkan di dalam oven suhunya sampai 105 derajat selama sejam. Setelah itu setelah dimasukkan ke oven maka akan didiamkan selama 1 hari. Dan setelah briket jadi itu akan dianalisisnya kadar abu, kadar air, kadar analisis kuat, dan analisis nilai kalornya. Selanjutnya adalah pada penelitian pembuatan bahan bakar alternatif ini digunakan bahan baku serbuk gergaji kayu dan lignin sabut siwalan. Bahan yang digunakan adalah 10 gram dengan konsentrasi lignin dalam persen berat. Bahan tersebut dicampur sampai homogen. Setelah itu dicetak dan dengan alat pencetak atau hidrolik. Briket yang dihasilkan diambil beberapa gram berdasarkan metode analisisnya. Hasil dari analisis briket tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 sebagai berikut. Ini adalah hasil analisis briket serbuk kayu gergaji kayu jenis kayu jati dengan lignin sabut siwalan. Yang kedua adalah hasil analisis briket dari serbuk gergaji kayu jenis kayu kamper dengan lignin sabut siwalan. Yang mana siap analisis itu, siap hasilnya itu ditambah kadar ligninnya itu 5%, sebanyak 5%. Selanjutnya adalah gambar hubungan nilai kalor dengan kuat tekan pada kayu jati. Di sini itu dapat disimpulkan itu semakin rendahnya kuat tekan maka semakin tinggi nilai kalor. Yang selanjutnya adalah gambar grafik hubungan nilai kalor dengan kuat tekan pada kayu kamper. Di sini sama seperti halnya sebelumnya, semakin rendah kuat tekan maka semakin tinggi nilai kalor. Kenapa? Karena semakin rendahnya kuat tekan maka rongga-rongga yang
ada pada briket itu menghasilkan nilai kalori yang lebih tinggi, di mana rongga-rongga itu mengandung lignin yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Yang selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam data percobaan yang didapat dari kajian awal alternatif bahan bakar briket bio seperti gergaji kayu dengan perekat lignin sabit siwalan menunjukkan yang pertama itu seperti gergaji kayu dapat dijadikan briket ataupun sebagai alat pendukung industri perkayuan. Hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh jumlah perekat lignin sabit siwalan. Nilai kalori terbaik yang paling mendekati standar USA adalah pada kayu jenis jati sebesar 4.945,684 kalori per kilogram. Yang ketiga adalah lignin mempunyai nilai kalori sebesar 8.624,96 kalori per kilogram. Pada penelitian ini didapat nilai kalori yang terbaik pada briket yang jenis kayu jati dengan konsentrasi ligninnya itu 25% yaitu sebesar 4.945,684 kalori per kilogram. Sedangkan nilai kalori yang terendah pada briket yang berjenis kayu kamper dengan konsentrasi 5% yaitu sebesar 4.748,64 kalori per kilogram. Selanjutnya itu ada saran. Sarannya itu untuk lebih meningkatkan kualitas daripada serbuk gergaji kayu, khususnya pada pembuatan briket, sebaiknya sebelum dijadikan briket, serbuk gergaji harus diarangkan terlebih dahulu untuk meminimalisir kadar karbon yang keluar pada saat pembakaran. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.